Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini kami akan membahas mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder, yang mana disusun oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama Alita Yatnika Sari Putri, yang kedua Anna Sofiana, yang ketiga Andini Mutia Rahman, yang keempat Anissa Primia Rahma, dan yang terakhir saya sendiri Apriani. Baik, di sini sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder, sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian atau apa sih dari stakeholder itu sendiri di dalam pendidikan. Baiklah, sebelum kita lanjut membahas mengenai stakeholder dalam pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari stakeholder itu sendiri. Nah, stakeholder dalam pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah dan bisa menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan. Nah, stakeholder sendiri dalam dunia pendidikan itu merupakan pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pemetaan stakeholder. Stakeholder ini terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama yaitu stakeholder primer, yang kedua yaitu stakeholder sekunder, dan yang terakhir stakeholder tersier. Nah, stakeholder primer ini merupakan stakeholder yang langsung membuat kebijakan, dalam artian di negeri Indonesia ini yaitu pemerintah, kemudian dijalankan oleh stakeholder sekunder, yang mana langsung dari pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti kepala sekolah pendidik dan tenaga kependidikan, baik siswa, staf administrasi, yayasan, atau komite sekolah itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu stakeholder tersier, di mana di dalamnya itu ada masyarakat, mitra, penyedia lapangan pekerjaan, dalam artian mereka tuh ini mendukung dari stakeholder sekunder dan stakeholder primer. Nah, selanjutnya di sini ada peran stakeholder dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan, yang kedua Dinas Pendidikan, yang ketiga komite sekolah, dan yang terakhir masyarakat. Di dalam Kementerian Pendidikan, mereka berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, kemudian mengelola kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, Dinas Pendidikan berperan sebagai memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Dan yang ketiga, komite sekolah di sini berperan sebagai memberi pertimbangan, dukungan, kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, masyarakat. Nah, masyarakat sendiri merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai tahap evaluasi. Kemudian di sini terdapat penerapan UBD atau Understanding by Design dalam kurikulum di Indonesia. Nah, Understanding by Design ini atau UBD di Indonesia diadaptasi atau diadopsi oleh dalam bentuk IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Alur dalam UBD ini yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua menentukan bukti dan asesmen yang akan dilakukan, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, penerapan backward design dalam kurikulum merdeka ini sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. Yang kedua, merumuskan TP tujuan pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan CP capaian pembelajaran sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang terakhir yaitu merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik.
Selanjutnya yaitu problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan Understanding by Design pada kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Kementerian Pendidikan. Pada Kementerian Pendidikan, menurut mereka, sekolah masih kaku dengan kultur yang lama, sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Kemudian, implementasi kurikulum merdeka masih terbatas, maka perlu waktu untuk implementasi secara merata. Kemudian, terbatas kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar, maka perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Kemudian, pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang perlu sosialisasi, sehingga penambahan sumber informasi perlu dilakukan. Yang kedua, problematika dan solusi Dinas Pendidikan. Sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian, tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Yang ketiga, problematika dan solusi dari komite sekolah, yaitu tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lama untuk memahami mengenai kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Kemudian, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan Understanding by Design dalam kurikulum. Yang keempat, problematika dan solusi yang terdapat di masyarakat, yaitu belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, Understanding by Design belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Kemudian, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi Understanding by Design, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, solusi stakeholder dalam penerapan Understanding by Design pada kurikulum di Indonesia. 1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mendalam tentang konsep Understanding by Design kepada guru dan kepada sekolah. Hal ini penting agar terjadi pemahaman menyeluruh tentang Understanding by Design. Yang kedua, membentuk tim khusus yang bertugas untuk memandu dan mengevaluasi implementasi kurikulum model UBD atau Understanding by Design. Tim ini bisa melibatkan dinas pendidikan dan guru-guru senior. Yang ketiga, menyediakan pendampingan khusus bagi guru saat menyusun perangkat pembelajaran berbasis UBD, seperti silabus, RPP, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Yang keempat, melakukan uji implementasi Understanding by Design secara terbatas pada satu atau beberapa kelas dulu, untuk melihat respon dan evaluasi awal sebelum diterapkan lebih luas. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan sumber belajar dan fasilitas pendukung bagi guru maupun siswa dalam menerapkan pembelajaran model Understanding by Design. Kemudian yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait implementasi Understanding by Design di lembaga tersebut. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.